Baik, pada kesempatan pembelajaran e-learning kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi, yaitu tentang pengelompokan catur yuga dalam Dharma Sastra. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Dewa Ayu Intan Sri Widiawati nomor absen 6, Igede Angga Juliawan Danuarta nomor absen 8, lalu saya, I Gusti Ayu Cynthia Premasari nomor absen 9, I Gusti Ayu Intan Purwangnisih nomor absen 10, dan IKD Adi Putra Winata nomor absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pengelompokan catur yuga dalam Dharma Sastra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Intan Sri Widiawati, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan mengenai catur yuga Dharma Sastra secara umum. Dalam ajaran agama Hindu, yuga atau Mahayuga adalah satu siklus perkembangan zaman yang terjadi di muka bumi, yang terbagi menjadi 4 zaman, yaitu Satya Yuga atau Kerta Yuga, kemudian Treta Yuga, Dwipara Yuga, dan Kali Yuga. Menurut ajaran agama Hindu, keempat zaman tersebut membentuk satu siklus sama seperti siklus 4 musim. Siklus tersebut diawali dengan Satya Yuga menuju Kali Yuga. Setelah Kali Yuga berakhir, dimulailah Satya Yuga yang baru. Perubahan zaman dari Satya Yuga atau zaman keemasan menuju Kali Yuga atau zaman kegelapan merupakan kenyataan bahwa ajaran kebenaran dan kesabaran sebagai umat manusia beragama lambat laun akan seiring berjalannya waktu akan berkurang. Seiring bertambahnya umat manusia, perubahan zaman, di mana pada akhirnya manusia akan merasa bahwa di suatu masa yang sudah tua, ketika bumi sudah renta, ketika kerusakan moral dan pergeseran budaya sudah tambah parah, maka sudah saatnya untuk kiamat. Menurut pengamatan, ada beberapa ahli juga bersumber dari sastra-sastra agama yang pernah mereka baca. Sesungguhnya manusialah yang menyebabkan zaman itu berganti. Manusialah sebagai penentu kapan zaman Kali Yuga itu datang, kapan dia akan berakhir, dan kapan zaman Kerta Yuga akan datang. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Cynthia Premasari, nomor absen 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permulaan dari siklus yuga. Lalu saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari catur yuga, yaitu ada Satya Yuga atau Kerta Yuga dan juga Treta Yuga. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang jangka waktu pada masing-masing zaman di catur yuga tersebut. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang permulaan dari siklus yuga. Menurut ajaran agama Hindu, keempat zaman tersebut membentuk suatu siklus sama seperti siklus 4 musim. Siklus tersebut dimulai dari zaman keemasan atau Satya Yuga, kemudian diakhiri oleh zaman kegelapan atau kehancuran yaitu Kali Yuga. Setelah zaman kegelapan berakhir, dimulailah zaman keemasan yang baru, sama halnya seperti perubahan musim dingin ke musim semi. Dan siklus tersebut akan berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Ketika masa kegelapan berakhir, maka zaman baru akan muncul, di mana manusia-manusia yang memiliki sifat jahat sudah dibinasakan sebelumnya untuk memulai kehidupan baru yang lebih damai. Nah, itulah siklus masa dari Satya Yuga menuju Kali Yuga, dan Kali Yuga akan kembali kepada Satya Yuga. Periode dari Satya Yuga menuju Kali Yuga disebut dengan satu Mahayuga, di mana setelah Mahayuga berlangsung selama 71 kali, maka tercapailah suatu periode yang disebut dengan Manwantara. Setelah 14 Manwantara berlangsung, maka dicapailah suatu periode yang disebut dengan Kalpa. Menurut ajaran agama Hindu, pada saat periode tersebut dicapai, maka alam semesta akan dihancurkan dan dimulai kembali dari awal zaman, yaitu zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga. Nah, perputaran kerja alam semesta ini dikaitkan dengan simbol swastika. Nah, ini merupakan simbol swastika. Simbol swastika ini dapat dikaitkan dengan waktu perputaran zaman pada alam semesta yang ahli-ahli menyebutnya tiada akhir.
Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Catur Yuga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Catur Yuga itu terbagi jadi 4 zaman, dan saya di sini akan menjelaskan tentang Satya Yuga atau Kerta Yuga dan juga Treta Yuga. Yang pertama ada Satya Yuga atau Kerta Yuga. Satya Yuga atau Kerta Yuga adalah suatu kurun zaman ketika umat manusia sangat dekat dengan Tuhan dan para dewa. Ketika kebenaran ada di mana-mana dan kejahatan adalah sesuatu yang tak biasa pada zaman itu. Yang ada dalam kehidupan manusia pada masa tersebut adalah berbuat untuk kesenangan orang lain dan berjalan di atas jalannya Dharma, sehingga zaman tersebut sering juga dinamakan dengan zaman Satya Yuga yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup dalam kesetiaan. Nah, zaman Satya Yuga ini juga disebut dengan zaman keemasan atau Golden Age, di mana ketika orang-orang sangat dekat dengan Tuhan. Hampir tidak ada kejahatan pada zaman tersebut. Pelajaran agama dan meditasi merupakan sesuatu yang sangat penting pada zaman ini. Nah, selanjutnya ada zaman Treta Yuga. Zaman selanjutnya disebut zaman Treta Yuga yang merupakan masa kedua dari Catur Yuga. Nah, zaman ini berlangsung selama 1.296.000 tahun. Pada zaman ini, manusia mulai melakukan dosa-dosa, penjahat mulai bermunculan, dan konon umat manusia pada zaman Treta Yuga dapat hidup sampai 10.000 tahun lamanya. Pada zaman ini muncul berbagai peristiwa penting dan bersejarah. Nah, peristiwa yang paling terkenal pada zaman Treta Yuga ini adalah munculnya Awatara Dewa Wisnu yang kelima, keenam, dan kedelapan, yakni Awatara Wamana, Parasurama, dan Rama. Perkenalkan, nama saya Gidya Ngajiliawan Danarta, nomor absen 08 dari kelas 12 BB. Di sini saya akan menjelaskan materi dua pare dan Kali Yuga. Yang pertama, dua pare. Pada masa ini manusia sudah berwatak dua, ini berwatak menjadi dirinya baik dan menjadi dirinya kejahatan. Pada 864.000 tahun, yakni manusia rata-rata berumur 1000 tahun. Pada zaman ini manusia sudah merasa pamrih dan untuk membantu orang lain. Maksudnya mereka membantu orang lain karena ada maksud dan tujuan tertentu. Berikutnya zaman Kali Yuga yang diartikan ajaran terakhir menurut agama Hindu. Apabila dari segi arti, Kali Yuga ajaran kebalikan dari Satya Yuga. Satya Yuga, di mana pada zaman Kerta Yuga hati manusia benar-benar tertuju kepada Tuhan Sang Pencipta. Zaman Kali Yuga bisa diartikan dengan zaman kehancuran. Ya, manusia yang melupakan Tuhan dan banyak manusia yang bermoral rusak parah. Kaum pria banyak berkuasa dan kaum wanita dianggap sebagai objek pemikat nafsu. Zaman ini uang paling berkuasa. Hukum dan jabatan mampu dibeli dengan uang. Sekarang ini banyak para sulingih yang belum melaksanakan swadharming seorang sulingih dengan benar. Ada kecenderungan posisi sulingih menjadi semacam komunitas bermotif ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam sastra, yang sire sang wikutan nepah kalingganing sastra rog ikang rat. Jika para wiku selaku pemimpin umat tidak mentaati aturan sastra, maka hancurlah dunia ini. Om, Santi Om. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangka waktu pada masing-masing zaman di Catur Yuga.
Nah, dalam catur yuga, setiap zaman yang berlangsung memiliki jangka waktunya tersendiri. Menurut salah satu perhitungan tradisional, masing-masing zaman memiliki jangka waktu yang berbeda, dan bila digabungkan akan membentuk suatu periode yang disebut dengan satu Mahayuga. Secara singkat dijabarkan seperti berikut. Pada masa Satya Yuga, jangka waktunya yaitu 1.728.000 tahun. Pada zaman Treta Yuga yaitu 1.296.000 tahun. Pada zaman Dwapara Yuga yaitu berlangsung selama 864.000 tahun, dan Kali Yuga berlangsung selama 432.000 tahun, yang mana keempat zaman tersebut bila dijumlahkan dalam satu periode yaitu satu Mahayuga 4.320.000 tahun lamanya. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Ikade Adi Putra Winata, nomor absen 11 dari kelas 12 IBB. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan dari catur yoga dalam kitab Dharma Sastra. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya kehidupan dilalui oleh 4 zaman, atau juga disebut dengan catur yoga. Begawan Saskali kita mengatakan bahwa masing-masing yuga dari catur yoga memiliki dharma sastranya masing-masing. Di mana yang pertama yaitu pada masa Satya atau Kerta Yuga. Berlaku adalah kitab Menawa Dharma Sastra, karya sastra dari Begawan Manu. Dan yang kedua itu pada masa Trita Yuga, berlaku kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Begawan Yajnavalkya. Dan yang ketiga itu pada masa Dwapara Yuga, berlaku kitab Dharma Sastra karya Begawan Saskali kita juga. Dan yang keempat pada masa Kali Yuga dipergunakan Dharma Sastra yang ditulis oleh Begawan Parasara. Di antara keempat kitab Dharma Sastra tersebut, yang diterapkan untuk masing-masing bagian catur yuga memiliki sifat saling mengisi dan atau saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk pendengar maupun penonton. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam video presentasi ini. Dan ingat untuk tetap di rumah aja, jangan stres dan jaga kesehatan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.